Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu kita rasakan, selalu kita manfaatkan bagi sebesar-besar keperluan hidup kita sehari-hari. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, bersama lagi kita di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Nah sobat-sobat, saya sekarang berada di lapangan Yayasan Pendidikan Islam Cokro Aminoto, yang seharusnya jam-jam seperti ini lapangan atau kelas sudah ramai dengan suara-suara guru yang sedang menjelaskan pelajaran atau murid-murid yang ribut di tengah-tengah guru memberikan pelajarannya. Namun di masa pandemi ini, halaman ini lengang, tidak ada suara yang ribut, tidak ada terdengar guru yang berteriak atau marah, guru yang menjelaskan pelajaran atau menegur muridnya yang dalam masa belajar itu ada yang berbuat mengganggu kenyamanan belajar. Di masa pandemi ini telah berlangsung hampir setahun, sehingga menimbulkan kejenuhan baik bagi guru, bagi murid, apalagi bagi orang tua. Karena di masa pandemi ini yang sibuk bukan hanya guru dan murid, akan tetapi juga orang tuanya disibukkan. Apalagi orang tuanya yang ekonominya pas-pasan, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra, dana ekstra untuk membeli data agar anaknya bisa mengikuti belajar daring melalui HP. Dan di masa pandemi ini, murid-murid tidak lagi terkontrol, karena mendidik itu bukan hanya transfer ilmu, akan tetapi bagaimana membentuk anak didik tersebut berakhlak karimah, berakhlak mulia, berakhlak yang baik, punya etika, punya sopan santun, punya penampilan yang baik. Akan tetapi di masa pandemi ini, karena antara murid dan guru bisa dikatakan tidak pernah lagi berjumpa, tidak pernah lagi berinteraksi. Akhirnya yang terjadi adalah seakan-akan antara murid dan guru tidak ada ikatan batin lagi, karena selalu berkomunikasi lewat HP, lewat internet, dan seterusnya. Kalau transfer ilmu memang bisa melalui internet, melalui HP. Akan tetapi bagaimana transfer sopan santun, memberi teladan, memberi contoh, membentuk karakter murid itu tidak bisa dengan cara daring, harus tatap muka, harus bersentuhan secara langsung. Karena guru bisa menegur muridnya yang dandanannya tidak rapi, yang rambutnya barangkali agak panjang atau dicat secara pirang. Tapi sekarang
itu tidak bisa dilakukan. Murid-murid lepas dengan segala tingkah lakunya. Dan ketika ada masa-masa disuruh datang ke sekolah, maka penampilan murid-murid seperti orang yang tidak bersekolah lagi. Kadang-kadang berpakaian seenaknya saja, sembarangan saja, dan rambutnya panjang, bahkan dicat pirang. Padahal itu sangat dilarang dalam masa-masa menjadi siswa. Jadi sekarang apakah yang bisa kita lakukan agar karakter siswa, sopan santun siswa, etika siswa bisa terbentuk atau menjadi harapan bangsa yang akan meneruskan generasi-generasi tua yang akan menjadi pengendali negeri ini? Apakah bisa diharapkan dengan karakter siswa seperti itu? Nah, sobat-sobat, mungkin di wilayah atau di tempat sobat-sobat juga seperti itu. Karena pandemi ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Akan tetapi kita berpikir, sampai kapankah ini akan berlangsung seperti ini? Kita ingat di tahun ajaran baru 2020-2021, kita dijanjikan akan belajar tatap muka. Akan tetapi dengan prokes yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, dan diharuskan menyediakan cuci tangan, masker, hand sanitizer, dan itu sudah disiapkan. Bahkan membeli alat rapid test untuk mengukur suhu. Dan ketika mulai masuk di hari pertama tahun ajaran baru, khususnya di Oku Selatan, tiba-tiba terdengar kabar salah seorang pejabat terpapar COVID. Langsung sekolah ditunda untuk dibuka. Bahkan surat resmi belum datang, tetapi sudah harus ditutup. Dan akhirnya belajar secara daring terus berlangsung. Menjelang pilkada, kemudian juga menjelang tahun ajaran baru, semester kedua akan dimulai. Sekolah diberi harapan lagi bahwa akan diadakan tatap muka, sekolah tatap muka. Akan tetapi dengan prokes yang ketat. Bahkan para pemangku kebijakan di Oku Selatan sudah rapat dengan keputusan bahwa tanggal 11 sekolah bisa dibuka. Namun tiba-tiba datang dari wilayah, dari provinsi, bahwa sekolah tatap muka harus ditunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi sampai kapankah ini akan berlangsung seperti ini? Dan dampak negatif dari belajar daring sudah banyak kita dengar. Ada yang pelajar yang stres, ada orang tua yang memukul anaknya sampai tewas. Apakah hal-hal seperti ini yang kita harapkan dari suasana pandemi seperti ini, dari belajar daring seperti ini? Dan pendidikan sekarang kembali menjadi mahal. Dulu di zaman Belanda, hanya anak-anak orang kaya yang bisa menikmati pendidikan. Kemudian kita merdeka, rakyat bisa menikmati pendidikan dari tingkat bawah sampai tingkat yang elit. Akan tetapi, di masa pandemi ini pendidikan menjadi mahal. Karena kalau terus ini berlangsung seperti ini, maka orang-orang
yang ekonominya lemah, ekonominya rendah, tentu tidak bisa mengikuti terus belajar secara daring. Karena mungkin untuk memenuhi kebutuhan ekonominya saja mereka harus banting tulang. Apalagi untuk memenuhi keperluan barangkali beli HP, beli data dan seterusnya. Apakah ini yang kita harapkan dari masa pandemi seperti ini? Nah, sobat-sobat, ini adalah ungkapan kegamangan seorang guru seperti saya. Karena saya gamang melihat bagaimana masa depan siswa sekarang. Dan lebih luas lagi, bagaimana masa depan negeri ini selanjutnya. Jadi, sobat-sobat, semoga kita berdoa pandemi ini segera berakhir. Meskipun belum berakhir, kita sudah punya trik bagaimana agar siswa bisa kembali belajar tatap muka. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nasr minal qarib.